Dalam merawat dan menanam tanaman, kita harus memperhatikan beberapa aspek yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut ya. Dari tanaman buah, tanaman hias, ataupun tanaman sayur dan tanaman yang lainnya, itu sangat membutuhkan beberapa aspek. Salah satunya adalah pupuk kompos. Selain air adalah zat yang paling utama yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yang tidak boleh sampai telat ya, karena kalau sampai telat itu sangat berakibat fatal. Nah, ini kebetulan aku habis bikin pupuk kompos, jadi kita intip yuk beberapa cara dan tips gimana caranya membuat pupuk kompos yang baik dan benar. Yuk langsung saja kita ke TKP. Jadi lokasi ini adalah TKP-nya guys. Ini adalah bekas penggemburan tanah yang aku lakukan untuk pembuatan kompos di sini. Jadi kita gemburkan tanah ini, kemudian kita campurkan beberapa bahan seperti sampah-sampah organik ya, seperti ini nih, jerami. Kalian bisa pakai daun-daun kering ataupun daun-daun yang sudah mulai membusuk, itu nanti masukin aja guys. Kalau kalian punya mungkin buah-buahan busuk, kalau misalkan udah nggak terpakai juga bisa dimasukin, kita timbun sekalian. Selanjutnya ini aku pakai juga dari nasi basi guys, karena kebetulan aku lagi nggak ada buah-buah yang nggak terpakai, jadi aku pakai nasi sisa yang sudah mulai membusuk. Jadi aku siapkan, campurkan di sini. Kita aduk-aduk bersama dengan tanah seperti ini ya. Nih, jerami kebetulan kan di sini lagi musim panen ya guys, jadinya banyak sekali jerami-jerami. Sebenarnya pupuk kompos itu bisa terurai atau terjadi secara alami. Kenapa? Karena pupuk kompos itu diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi walaupun ini daun-daun tergeletak sendiri gitu di tanah ya, itu akan terbentuk sendiri dan melakukan pembusukan sendiri, mengalami pembusukan dan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah, sehingga akan terbentuk menjadi pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanah. Jadi tugas aku ini hanya memadupadankan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme sehingga lebih mudah dalam menguraikan tanah dan pupuk kompos tersebut. Jadi mikroorganisme itu tinggal bekerja saja ya. Jadi selain pupuk kompos, ini aku ada juga bikin beberapa pupuk organik cair ya, yang sudah aku jelaskan di video sebelum ini. Itu banyak sekali aku bikin pupuk-pupuk organik dari berbagai macam bahan yang ada di sekitar kita. Jadi buat para bunda-bunda dan para pecinta tanaman yang nggak mau modal, istilahnya nggak mau mengeluarkan kocek yang lebih dalam untuk merawat tanaman, tenang aja bun, karena tanaman kalian bisa jadi subur banget dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak perlu mahal ya guys, karena cukup dari bahan seperti limbah teh, terus sisa nasi, kemudian daun-daun kering, daun-daun membusuk, ataupun buah-buah. Nih, buah-buah seperti ini kita bisa proses dijadikan sebagai pupuk yang berguna bagi tanaman. Nah, daripada mencemari lingkungan kan, sebaiknya kita pandai-pandai mengolah agar menjadi pupuk yang bisa menyuburkan tanaman. Tuh, ini tanamanku subur-subur sekali ya guys. Ini tanaman cincau nih, baru berapa bulan sudah segede ini guys. Ini aku nanamnya dari batang guys, aku tancap dan ini sudah tumbuh segini lebatnya daunnya ya. Karena kita rajin menyiram 2 hari sekali itu paling lama ya. Harusnya sehari sekali itu harus disiram guys, supaya kondisi
tanahnya selalu lembab dan cadangan airnya selalu terpenuhi. Nah, di sini kalau bunda-bunda ini nggak ada waktu, mungkin ya kalau tiap hari nyiram tuh aku nggak ada waktu, kalian bisa menyimpan sabut kelapa di sekeliling akarnya, karena sabut kelapa ini sangat mudah menyimpan air ya, dan sangat tahan lama menyimpan air. Kalian bisa taruh di sini, terus kalian banjiri nih pot ini akan bertahan selama 2-3 hari tuh, bisa nggak disiram lagi nggak apa-apa, karena sabut kelapa ini cukup menyimpan cadangan air gitu ya. Aku tuh nggak asal ngomong guys, aku membicarakan artikel yang saya sampaikan itu juga berdasarkan pengalaman yang saya lakukan sendiri. Ini kan aku bilang sabut kelapa dipakai di tanah, di sekeliling tanaman juga aku pakai guys. Ini aku pakai, terus di sini juga pakai, di sini juga pakai, itu pakai semua guys. Tuh, karena memang bagus banget, jadi aku nggak asal ngomong ya guys. Ini berdasarkan riset dan pengalaman sendiri. Tuh, tanaman aku alhamdulillah subur dan sangat menyenangkan sekali ya. Oh, jadi aku tuh kalau mau masak tuh kadang misalnya nggak ada sayur di kulkas kan, aku bisa masak tuh dari hasil kebun. Tuh ada daun singkong, daun ketela rambat, ada juga bayam. Itu aku bisa manfaatkan ya sebagai sayur darurat ketika kita belum pergi ke pasar ya. Apalagi di zaman sekarang yang apa-apa serba mahal ya guys. Kalau kita nggak pandai-pandai memanfaatkan lahan kita di sekeliling rumah itu, wah, repot sekali ya. Aku juga ada menanam beberapa pohon cabai. Ini ada pare juga tuh tergeletak. Nah, ini juga buat cadangan sayur kita guys. Jadi nggak perlu takut-takut karena kehabisan stok sayur ya, karena kita kebun kita sendiri kita manfaatkan untuk menanam sayur. Nih ada daun kenikir, ini enak kalau kita masak dijadikan urap ya, pakai sambal kelapa itu. Ini ada juga kangkung ya, ini kangkung aku juga ada yang aku tanam di polybag, ini yang menjalar-jalar tuh kangkung. Terus ada juga lenca ya guys, nih kita masak juga enak sekali. Jadi gimana bunda-bunda, masih nggak minat nanam sesuatu yang sangat bermanfaat buat rumah tangga? Itu sangatlah mengasyikkan guys, karena ketika kita benar-benar nggak ada isinya dompet kita, kita tuh masih bisa makan guys dari apa yang kita dapat dari yang kita tanam. Yang penting tuh kita punya garam, kita punya bawang merah, bawang putih, itu kita bisa makan guys, karena untuk sayur mayur kita bisa dapat dari kebun yang kita tanam ya. Baik, aku rasa cukup ya. Semoga video aku ini menginspirasi bunda-bunda yang ada di luar sana agar bisa lebih produktif lagi. Jadi kita tidak mengandalkan apa yang dari suami ya guys. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Bye bye.